Awalnya sih sebetulnya tadinya aku kerja di dunia media Mbak, sempat beberapa tahun kerja di media. Terus habis dari situ aku kerja di kayak marketing consulting gitu. Akhirnya mutusin untuk keluar. Tadinya brandnya itu nggak sepatu sih Mbak, lebih ke dompet dan clutch gitu. Terus seiring berjalannya waktu nyoba tuh beberapa produk sepatu kan, kok ternyata lebih cuan gitu kan, lebih menguntungkan karena yang melatar belakangnya itu kan karena kita perempuan itu lebih ke kayak lebih konsumtif banget ya Mbak, tapi tetap sih masih produksi untuk kelas sama dompet juga, tapi hanya beberapa gitu. Beberapa produknya sih beberapa banyak nih, ada boots, terus kita kan dari kulit asli, ada beberapa bahan yang les sama sweat gitu. Kalau les itu aku lebih ke produk sepatu untuk wedding gitu, tapi handmade juga kan sama dan kerjain sendiri. Ada beberapa tali-tali dan pahit-pahit juga. Beberapa produk yang sepatunya itu ini bootsnya aku salah satu aku kasih contoh ya Mbak, aku bawa sih maksudnya. Ini namanya Chico Boot. Ini namanya Osaka. Ada beberapa yang template Ginza. Kalau koi ini detailnya tuh ada kayak ikan sih, jadi aku kasih nama koi. Ada beberapa. Kalau yang ini buat wedding shoes, ini pengerjaannya aku pahit sendiri, dan beberapa produk emang dikerjain sendiri sih Mbak. Kalau yang misalnya pahit-pahit atau misalnya buat yang wedding atau buat graduation atau apa gitu, yang special request gitu aku kerjain sendiri. Kalau untuk pembentukan sepatunya itu ada orang produksi aku gitu. Kebetulan Roka France ini aku dirikan sama sahabatku, aku berdua namanya France. Jadi dia cuma kayak handle sosial medianya aja, bagi tugas lah gitu Mbak. Aku diriin si Roka France ini udah hampir 3 tahun sekarang ya Mbak, dari mau akhir 2017 pas aku resign dari kantor gitu. Tapi perkembangannya sempat vakum juga tuh sekitar 1,5 tahun gitu. Pas mulai laginya itu pas awal pandemi tahun kemarin Mbak, lebih ke fokusin lagi gitu. Alhamdulillahnya sih berkembang dengan baik sih Mbak. Untuk responnya sih sejauh ini bagus sih Mbak, cukup menguntungkan buat kita gitu. Ada yang dari awal waktu kita baru mulai usaha itu udah kayak yang banyak yang beli atau teman-teman sekitar gitu, dia malah lebih menanyakan lagi kalau misalnya kita belum ngeluarin produk baru. Mereka tuh nanya, kok nggak ngeluarin produk baru lagi sih Chan? Apa panggilannya Ochan gitu? Iya si Roka France ini gitu. Jadi responnya sih untuk kalangan customer gitu sempet sih sampai ke luar negeri juga sih, tapi masih sekitaran temen juga sih yang beli kalau yang di luar negeri itu. Strategi marketingnya kan sejauh ini aku menggunakan Instagram, terus dari mouth ke mouth gitu, mulut ke mulut, terus temen. Dan kebetulan aku kan bekerja di bidang styling dan event organizer untuk fashion ya Mbak. Jadi kalau misalnya aku ada event, ada stylingan, aku bawa tuh produk aku untuk aku pakai ke artis yang aku kerjain atau untuk model gitu. Beberapa juga sempet dipinjam untuk photoshoot produk-produk brand-brand lokal kita gitu. Terus pernah juga bekerja sama dengan desainer juga waktu Jakarta Fashion Week, beberapa kali tuh sempet dipakai brand-brand ternama juga. Menurut aku keistimewaannya dari produk aku sendiri karena aku handmade dan bisa menyesuaikan dari misalnya aku bikin 3 cm, mereka bisa request 5, atau misalnya bahan yang dari kulit, misalnya mereka bisa just ke les atau sweat, atau bisa tambahin pahit-pahit atau manik-manik gitu. Jadi sesuai requestan mereka boleh kita kerjain, tapi masih dalam konteks desain kita dan produk kita sama brand kita sih. Jadi kita nggak mengerjakan produk lain gitu. Maksudnya brand lain yang ditiru gitu. Jadi masih dengan ciri khas Roka France desain dan produk kami gitu Mbak. Tantangan sama kendalanya itu di masa pandemi ya, bahan produknya itu lebih sulit daripada yang waktu kita sebelum pandemi. Terus kita kan bergerak bukan di yang modalnya dari awal yang besar gitu kan Mbak, makanya kita pakai sistem tuh modal sama bahan-bahan produk yang kita mau produksi sih Mbak. Karena ini kan bahannya kulit dan ada beberapa les itu yang kayak les Paris atau dan yang lain itu suka susah didapat gitu Mbak, karena kita kan boleh request warna.
misalnya di Senapa, misalnya kamu ngeluarin contoh misalnya sampel warnanya tan, misalnya dia bisa request tuh misalnya aku mau warna ungu, beberapa sih kita sedia sih emang ready kulit-kulit tersebut gitu, terus ada beberapa kan yang nggak ready gitu, jadi harus cari dulu gitu yang sesuai. Kadang-kadang bahannya mirip tapi teksturnya beda gitu. Pengen punya showroomnya sendiri sih Mbak, kayak terus punya toko. Sama ini Mbak, pengen punya show sendiri setunggal, kali aja kan kita nggak tahu ya namanya harapan kan, itu tuh kayak lagi naik daun kan, jadi siapa tahu kan dengan harapan gitu bisa punya show sendiri setunggal gitu, kali aja bisa diakuin ke luar negeri gitu. Tapi kalau untuk yang maksudnya yang deket-deket ini sih pengen punya showroom sendiri dan toko sendiri sih Mbak. Harapannya kan semoga pemerintah lebih melihat lagi gitu untuk pemberdayaan kayak kaum kayak kami, misalnya UMKM yang baru merintis atau yang sudah besar gitu. Jadi saling ada kayak mendidik dan toleransinya aja sih Mbak, kayak lebih diperhatikan gitu. Orang-orang yang bergerak di bidang kita itu yang udah maju atau yang ilmunya melebihi kita atau lebih pintar dan lebih kreatif itu kayak ada penyuluhan atau pengarahan untuk maksud desa-desa yang kayak masih di pedalaman gitu, mereka punya bahan bakunya banyak, mereka ada gitu, tapi mereka nggak tahu manfaat ini kayak gimana, dan biar ada kayak ciri khas misalnya satu daerah itu penghasil apa atau apa, biar bisa dimanfaatin gitu loh Mbak. Nah ini sih gitu lebih kayak pemberdayaan sih Mbak, dan lebih memajukan produk-produk Indonesia lah, maksudnya yang produk-produk lokal gitu.